Ojo kowe mikir gampang, dadi aku sorot tenan, nanging tak kuat nih bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Adi selaku dosen matematika Rikola serta tak lupa kepada teman-teman di kelas KPMC. Pertama, mari kita berdoa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah memimpin kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang seperti sekarang ini, dan tentunya kita nanti akan diberi syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesepakatan ini saya akan berpidato dengan tema ekonomi, pengusaha hebat muslim yang ideal. Perlu diingat teman-teman, salah satu dari 3 power people di Indonesia adalah seorang pengusaha. Manusia Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk yang kompleks dalam berbagai hal. Salah satunya adalah perekonomian, di mana itu menjadi menunjang kebutuhan manusia. Allah telah menciptakan sumber daya alam yang begitu luas dan SDM yang mampu mengolah dengan semestinya agar kehidupan di bumi ini menjadi hidup dan penuh kemaslahatan. Tidak menutup kemungkinan Allah menciptakan kehidupan di bumi selain untuk beribadah juga untuk mencari bekal menuju akhirat sebelum sampai di ujung waktu dunia adalah sebagai jembatan atau bekal untuk akhirat. Di jembatan itulah kita menyiapkan bekal di mana sebagai manusia kita bisa mencari 3 hal: hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minallah. Berbicara mengenai hablum minannas, selain kehidupan sosial, sektor ekonomi menjadi suatu hal yang harus muslim dan muslimat kelola di muka bumi ini. Kita lihat saja role model di dalam zaman Islam Rasulullah SAW, sahabat dan dinasti sebagian besar dari mereka sukses dengan menjadi pedagang atau saudagar. Hal tersebut bisa kita pelajari di kehidupan, serta ini bagaimana menjadi pedagang adalah salah satu bekal di dunia untuk membangun kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dan seorang pedagang yang baik, Rasulullah menjadi sauri dan serta salah satunya dalam hal perdagangan yang termasuk dalam 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai manusia yang tumbuh, kita wajib memiliki etos kerja, karena di situ dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas manusia agar tidak ada ketimpangannya dan banyak memandang sebelah mata umat muslim. Dengan menjadi manusia yang disiplin, adil, dan tanggung jawab, dalam poin di atas yang menjadi titik poin paling penting adalah kejujuran. Karena disitulah kita diuji dalam hal bermasyarakat,
dan hal kebenaran dan hak. Jangan sampai kita seperti kaum Nabi Musa alaihissalam yang mengurangi timbangan Allah Subhanahu wa taala baik kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena masa umat sebelum Nabi Muhammad ketika Allah menghukum dinyatakan atau dibuktikan saat itu pula berbeda dengan umat Nabi Muhammad yang Allah dihukumi aibnya di dunia. Salah satu di antaranya adalah pedagang yang curang. Oleh karena itu, contohnya beliau dalam hal bisnis berdagang. Hal baik hanya dunia usaha yang dapat yakini keridhaannya, dan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita dapatkan, jangan lupa kan orang lain. Kita tidak boleh melupakan orang lain seperti sedekah, zakat, dan masih banyak lagi. Jangan sampai mata kita tertutupi oleh kepikiran harta yang melimpah. Perlu diingat kembali, 3 people power di Indonesia ini adalah seorang pengusaha. Ya, ini salah satu penunjang ekonomi di Indonesia adalah dengan menjadi pengusaha. Maka dari itu, ketika menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang sesuai agama, sesuai dengan syariat, agar mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat nanti. Sebuah awal pasti ada akhirnya. Itulah kenyataan dari dunia yang fana. Begitu juga dengan pidato saya sampaikan, sekurang-kurangnya dapat memberikan pencerahan dan dapat dimengerti bagi para audiens, bagi para anda sekalian. Ada pula ketidaksempurnaan datang dari hati saya, dari diri saya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.